semuanya. Selamat datang di podcast Taman Eden, permulaan manusia jatuh ke dalam dosa. Aku Flolia. Aku Andre. Dan aku Aurel. Di episode ini kita bakal membahas tentang salah satu peristiwa terbesar dalam sejarah manusia menurut Alkitab nih, yaitu jatuhnya manusia ke dalam dosa di Taman Eden. Segmen pertama, Taman Eden, surga di bumi. Coba bayangkan, tempat di mana udara selalu segar, pohon-pohon berbuah lebat, binatang-binatang hidup damai, dan gak ada rasa takut, sedih, atau marah. Itulah Taman Eden. Taman Eden bukan cuma taman biasa. Ini adalah tempat di mana manusia hidup langsung berkomunikasi dengan Tuhan. Tidak ada dosa, tidak ada kematian, hanya damai dan kasih. Dan di sana Tuhan menciptakan manusia pertama, Adam, lalu Hawa dari tulang rusuknya. Mereka diberi tugas untuk mengelola taman itu dan hidup dalam ketaatan. Segmen kedua, perintah Tuhan dan kebebasan. Tapi, walaupun Eden itu sempurna, Tuhan tetap memberi satu perintah. Jangan makan dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Hanya satu pohon, satu larangan. Disinilah muncul yang namanya kebebasan. Tuhan ingin manusia memilih untuk taat, bukan dipaksa. Tapi justru, disinilah awal masalahnya dimulai. Karena dalam kebebasan, manusia punya pilihan. Dan sayangnya, pilihan yang diambil salah. Segmen ketiga, godaan itu nyata. Datanglah seekor ular, yang dalam Alkitab disebut sebagai makhluk yang paling cerdik. Tapi jangan salah, ini bukan cuma ular biasa, dia adalah alat iblis untuk menipu manusia. Ular itu berkata pada Hawa, "Masakan Tuhan, bila kamu enggak boleh makan dari pohon itu, kamu enggak akan mati kok, kamu malah akan jadi seperti Allah." Ular itu nggak langsung bilang, lawan Tuhan, tapi dia pelintir kata-kata Tuhan. Sama kayak di zaman sekarang, dosa juga sering dibungkus dengan alasan yang kelihatan benar. Dan akhirnya, Hawa makan buah itu. Dia kasih ke Adam dan Adam ikut makan. Boom, dosa masuk ke dunia. Segmen keempat, akibat yang mengubah segalanya. Setelah itu, mereka sadar mereka telanjang. Mereka sembunyi, mereka takut. Itu yang dosa lakukan, merusak hubungan manusia dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dan dengan sesama. Tuhan datang dan menanyakan, "Di mana kamu?" Tapi bukan karena Tuhan gak tahu. Tuhan ingin mereka sadar. Tuhan memberi mereka kesempatan untuk jujur. Tapi malah saling menyalahkan. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular, akhirnya mereka dihukum. Taman Eden tidak lagi jadi rumah mereka. Segmen kelima, tapi Tuhan tidak menyerah. Yang luar biasa adalah, Tuhan gak langsung menghancurkan mereka. Bahkan sebelum mereka diusir dari Eden, Tuhan membuatkan pakaian dari kulit binatang untuk menutupi mereka. Itu adalah tanda kasih dan juga tanda pengorbanan karena untuk pertama kalinya ada darah yang tertumpah. Ini menjadi simbol penebusan yang akan datang lewat Yesus. Di Kejadian pasal 3 ayat 15, Tuhan memberi janji akan datang keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Itu adalah nubuat tentang Yesus Kristus, Sang Penyelamat. Tapi guys, kira-kira artinya untuk remaja Kristen apa ya? Sekarang pertanyaannya, apa hubungan kisah Eden ini dengan kita sebagai remaja Kristen di zaman sekarang? Jawabannya banyak. Kita hidup di dunia yang masih penuh dengan dosa. Godaan itu nyata. Tapi seperti Hawa, kita juga punya pilihan untuk taat atau tidak. Sebagai remaja Kristen, peran kita adalah belajar firman Tuhan, supaya nggak gampang ditipu oleh ular zaman sekarang, seperti media sosial yang kadang menyebarkan hal salah tapi dibungkus keren. Yang kedua, jaga pergaulan, karena dosa sering datang lewat teman, candaan, atau pengaruh lingkungan. Yang ketiga, berani berbeda, karena ketaatan kadang membuat kita jadi tidak populer, tapi itu artinya kita berdiri di sisi Tuhan. Yang keempat nih, tinggal dekat dengan Tuhan dalam doa dan komunitas rohani. Jangan anggap remeh pilihan-pilihan kecil. Adam dan Hawa hanya makan satu buah, tapi itu mengubah sejarah manusia. Jadi, setiap keputusan kita juga penting. Nah, tadi kan udah dijelasin tuh tentang Taman Eden. Kisah kejatuhan manusia bukan akhir dari segalanya. Tuhan tetap punya rencana keselamatan. Dan kabar baiknya adalah, Yesus sudah datang untuk menebus kita. Eden mungkin tertutup, tapi hubungan dengan Tuhan bisa dipulihkan. Kuncinya percaya, bertobat, dan hidup dalam kasih dan kebenarannya. Jadi, ayo kita jadi remaja yang gak cuma tahu cerita Alkitab,
tapi hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Taman Eden, permulaan manusia jatuh ke dalam dosa. Jangan lupa untuk baca Kejadian pasal 2 dan 3 ya. Dan tetap semangat menjadi remaja yang taat, berani, dan cinta Tuhan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dadah. Dadah. Dadah.